Sandra. Kali ini mau membahas tentang materi KKAC1 dan KKAD1. Siapa di sini yang belum paham sama perhitungan untuk KKAC1 dan KKAD1? Nah, buat kalian yang belum paham akan materi ini, kali ini aku akan membahas perhitungannya. Yang pertama, aku akan membahas dan mengajarkan cara perhitungan KKAC1. Jadi untuk yang kolom jenis persediaan dan jumlah box ini dari informasi soal, kalian tinggal masukin aja sesuai dengan jumlah boxnya, ini sesuai dengan jenis persediaan, jadi tinggal dimasukin. Untuk jumlah botolnya, untuk lemon dan hand cream itu ada 25. Jadi 350 untuk lemon dikalikan dengan 25 hasilnya 8750. Sedangkan untuk hand cream 360 dikalikan dengan 25 hasilnya 14.000. Lalu untuk essence jumlah botolnya 20 dikalikan dengan 450 hasilnya 9.000. Untuk moisturizing jumlah botol 15 dikalikan dengan 425 jadinya 6375. Yang terakhir skin tone jumlah botolnya 20, jadi 20 dikalikan 450 hasilnya 9.000. Lalu untuk kolom jumlah ons, untuk lemon itu 8750 dikalikan dengan 2 ons jadinya 17.500. Sedangkan untuk hand cream 14.000 dikalikan dengan 5 ons hasilnya 70.000. Untuk essence 9.000 dikali dengan 5 ons hasilnya 45.000. Yang terakhir jumlah ons moisturizing itu 6, jadi 6 dikali 6 375 hasilnya 54.000. Yang salah guys, lalu selanjutnya moisturizing. Ini jumlah onsnya 2, jadi 6375 dikalikan dengan 2 jadinya 12.750. Yang terakhir skin tone jumlah onsnya itu 6, jadi 6 dikali 9 hasilnya 54.000. Nah, jadi total untuk jumlah onsnya itu 199.250. Untuk jumlah botolnya ini totalnya tadi 47.125. Nah, sudah. Selanjutnya untuk perhitungan HPP unit. Selanjutnya untuk menghitung harga pokok per unit itu menggunakan informasi soal di A, poin A. Jadi yang lemon itu dari tanggal 25 bulan 12 tahun 11 dan tanggal 25 bulan 6 tahun 11. Untuk tanggal 25 bulan 12 tahun 11 itu 200 box. Lalu untuk tanggal 25 bulan 6 itu 100 box dan 50. Kenapa ini ditulis 50? Karena kita hanya membutuhkan 350 aja.
dikalikan dengan harga pokoknya yang ada di soal poin A. Kalian bisa lihat harga pokoknya untuk tanggal 25 bulan 12 294.375, jadi dikalikan dengan 200, totalnya 58.875.000. Untuk tanggal 25 bulan 6 harganya 275.455, dikalikan 100 jadinya 27.545.000. Kemudian tanggal 25 bulan 6 50 dikalikan dengan 272.710, hasilnya 13.639.500. Totalnya menjadi 95.060. Nah, untuk NRV dan kos untuk NRV lemon itu 5.500. Untuk kosnya, hasil dari ini dikalikan dengan jumlah ons dari lemon yaitu 17.500. Nah, jadi 95.060 dibagi 17.500, ketemu kos menjadi hasilnya 5432. Jadi ini yang dipakai untuk harga pokok per unit. Untuk menghitung nilai berarti 5432 dikali dengan 17.500, ketemu 95.060. Lalu yang B, selanjutnya yang hand cream kode B701. Ini aku garis ya biar kalian nggak bingung guys. Untuk hand cream itu informasinya dari tanggal 25 bulan 12 tahun 11 itu sebesar 160. Harganya 1225. Selanjutnya tanggal 25 bulan 6 itu sebesar 150, harganya 1225 350. Yang terakhir itu tanggal 25 bulan 3 sebesar 250. Sebesar 250 dikali 1246070. Nah, jadi hasil perkaliannya bisa kalian lihat untuk bulan 12 sebesar 196 juta, bulan 6 183.802.500, bulan 3 311.517.500. Hasilnya menjadi 691.320.000. Sekarang kita menghitung kos dan nilainya ya. Untuk kos hand cream itu mohon maaf, untuk NRV hand cream itu 9.800.
Untuk kosnya total 691.320 dibagi dengan 70.000, hasilnya 987. Yang aku centang berarti yang dimasukkan di harga pokok per unit ya. Untuk menghitung nilainya berarti 9.800 dikalikan dengan 70.000, hasilnya 686. Hasilnya segini. Selanjutnya yang C. Kelihatan ya? Yang C itu kode 802 Essence. Itu ada di tanggal 25 bulan 8 dan tanggal 25 bulan 6. Tanggal 25, 8, 11, 25, 6, 11. Untuk di bulan 8 itu 300. Untuk di bulan 6 itu 150. Jadi totalnya 450. Lalu harga untuk bulan 8 itu 864.200, dan untuk bulan 6 itu 1.678.940. Jadi hasilnya itu 259. Hasilnya sebesar 511.101.000. Untuk NRV-nya Essence itu 43210. Untuk kosnya jadi 511.101 dibagi dengan 9.000, hasilnya 56.789. Untuk nilainya berarti yang dipakai yang ini karena yang kecil NRV, jadi 43210 dikalikan dengan 9.000, hasilnya 388. Ini hasil untuk HPP Essence 388890000. Selanjutnya itu kode D905 moisturizing. Itu ada di tanggal 25 di bulan 8. Dan di tanggal 25 bulan 6. Terakhir di tanggal 25 bulan 3. Untuk di bulan 8 itu dan bulan 8 dan bulan 6 itu 150. Untuk di bulan 3 125. Hasilnya 425. Azan. Pikir kok kamu minggir. Kamu minggir. Main lewat kamera. Enggak. Nah, mana yang di dalam. Selanjutnya kode D905 moisturizing ini tuh ada pada tanggal 25 bulan 8 itu sebesar 150 dengan harga 851.700, hasilnya 127.755.000. Selanjutnya untuk yang bulan 6
sama 150 dikalikan dengan harga pokoknya 795.355, totalnya 119.303.250. Yang terakhir bulan 3 125 dikalikan dengan harga pokoknya 793.905, hasilnya 99.238.125. Jadi totalnya 346.296.375. NRV dari moisturizing itu 56780. Untuk menghitung cost berarti total dari ini dikalikan dengan jumlah botol ya. Kalau moisturizing jadi 6375, maka totalnya 54321. Untuk menghitung nilainya berarti yang paling kecil ini masuk ke HPP unit. Untuk menghitung nilai berarti HPP unit dikalikan 6375 ketemu harga pokok persediaannya. Dan terakhir kode E501 Skintor itu cuma ada satu, yaitu tanggal 25 bulan 12 sebesar 450 dengan harga 640614,5, totalnya 288.276.525. NRV-nya 640614,5, costnya berarti ini dibagi dengan 450, totalnya 640614,5. Untuk menghitung nilainya berarti ini dikalikan dengan 450, hasilnya kembali lagi ke sama 288.276.525. Untuk jurnal penyesuaiannya itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2011, sebelah debit 662.618.789 dan sebelah kredit persediaan 662.618.789. Untuk menghitung jumlah ini 662.618.789 itu dari hasil yang dibuat oleh klien dan hasil yang dibuat oleh auditor. Maka ketemunya itu hasilnya itu dikurangkan, ketemu selisih, dan selisihnya itu menjadi 662.618.789. Sudah kalian ngitung HPP per unit, kalian tinggal masukin HPP per unitnya sesuai dengan jumlah jenis persediaan. Jadi untuk HPP unit lemon itu 5432, hand cream 9800, essence 43210, moistnya 54321, skintornya 640.614,5. Untuk harga pokok persediaan itu berarti tinggal jumlah ons dikalikan dengan HPP per unit. Jadi untuk harga pokok lemon itu senilai 95.060.000. Selanjutnya hand cream 70.000 dikalikan dengan 9.800, totalnya 686. Yang ketiga Essence 45.000 dikalikan dengan 43210, hasilnya 388.890. Yang keempat moisturizing itu 12.750 dikali 54321, hasilnya 346.290.375. Yang terakhir Skintor 5.400 dikali dengan 640.614,5, yaitu 288.276.525. Hasilnya menjadi 1.804.516.900. Hasil harga pokok persediaannya menjadi 1.804.516.900 rupiah. Untuk kali ini aku akan membahas tentang perhitungan dan pembuatan KKA D1. Semoga buat kalian yang belum paham akan materi ini, sesudah menonton ini bisa menjadi lebih paham dan mengerti. Simak videonya ya.
Jadi di soal kali ini itu ada dua nama perusahaan asuransi, yaitu perusahaan Fatullah dan Atalah dan perusahaan Farah dan Tristan. Jadi jenis pertanggungan untuk perusahaan pertama itu ada 5, yaitu kebakaran gudang, kebakaran pabrik A, pabrik B, kebakaran kantor A, kantor B. Sedangkan untuk perusahaan Farah dan Tristan jenis pertanggungannya juga ada 5. Nah, untuk mengisi jenis pertanggungan dan nomor polis ini ada di soal, kalian bisa langsung masukin aja informasinya. Dan untuk kolom saldo ini juga ada informasinya di soal, jadi kalian tinggal masukin sesuai dengan jenis pertanggungannya. Jadi kalau nggak ada saldo pada tahun sebelumnya berarti nggak usah diisi atau diberi angka 0. Jadi di sini jenis pertanggungan kebakaran gudang itu sebesar 64711.775. Saldo tahun 2004 kebakaran pabrik A sebesar 163.580.250. Selanjutnya mesin A saldo tahun 2004 54.321.130. Untuk kendaraan saldo tahun 2004 109.053.500. Nah, untuk kolom pembayaran premi itu sepaham saya kalau di kolom saldo ini ada angkanya, jadi di pembayaran premi ini dikosongkan. Tapi kalau yang di kolom saldo ini kosong, di pembayaran premi kita isi. Kalau mungkin kalian ada yang lebih paham kenapa kok bisa kosong, kalian bisa komen di bawah, sama-sama belajarnya ya. Jadi di sini untuk pembayaran premi kebakaran gudang dan pabrik A itu kosong. Sedangkan untuk pabrik B itu 248.888.250, kantor A 255.550.500, kantor B 275.555.556. Untuk mesin A kosong, mesin B 138.271.560. Untuk kendaraan ini juga kosong. Untuk kesehatan 70.370.340. Untuk truk 311.053.471. Jadi total pembayaran premi itu sebesar 1.029.690.235 rupiah. Nah, selanjutnya untuk kolom beban asuransi, angka-angka seperti 45678.900 dan seterusnya ini kalian bisa lihat itu didapat dari perhitungan, yaitu dengan rumus premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan. Nanti aku akan kasih tahu cara perhitungannya, kalian simak dulu. Jadi beban asuransi untuk kebakaran gudang itu sebesar 45.678.900, pabrik A 65.432.100, pabrik B 25.925.917,5, kantor A 56.789.000, kantor B 76.543.210, mesin A 54.321.130, mesin B 34.567.890, kendaraan 65.432.100, kesehatan 23.456.780. Di truk kosong ini karena perhitungannya dimulai bulan Januari tahun 2006. Jadi total beban asuransi semuanya 448.147.027,5 rupiah. Nah, untuk kolom saldo pada tahun pembuatan KKAD 1 yaitu tahun 2005 itu dari saldo tahun 2004 atau tahun sebelumnya dikurangi dengan pembayaran premi dan dikurangi dengan beban asuransi. Nah, di sini untuk saldo
tahun 2005 kebakaran gudang sebesar 19.032.875 itu dari 64711.775 dikurangkan dengan 45678.900. Sedangkan untuk kebakaran pabrik B saldo tahun 2004 sebesar 163580250 dikurangi 65432.100 dari beban asuransi, hasilnya menjadi 9498148.150. Selanjutnya untuk jenis pertanggungan pabrik B itu 248.888.250 dikurangi 25.925.917,5 hasilnya 222.962.890,5. Untuk kantor A 255.550.500 dikurangi 56.789.000 hasilnya 189.761.500. Untuk kantor B 275.555.556 dikurangi 76.543.210 hasilnya 199.012.346. Untuk mesin A itu hasilnya kosong karena nominal antara saldo tahun 2004 dan beban asuransinya itu sama, yaitu 54.321.130. Selanjutnya yang mesin B. Yang mesin B itu 138.271.560 dikurangkan dengan 34.567.890, jadi saldo tahun 2005 103.703.670. Kendaraan 109.053.500 dikurangkan dengan 65.432.100 hasilnya 43.621.400. Kesehatan itu 70.370.340 dikurangkan dengan 23.456.780 hasilnya 46.913.560. Yang terakhir itu truk. Pembayaran premi itu sebesar 311.053.471 dikurangkan dengan beban asuransinya kosong. Ya, karena tadi itu karena menghitungnya mulainya tahun depan bulan Januari, maka saldonya sama dengan pembayaran premi yaitu 311.053.341. Jadi untuk jumlah saldo tahun 2005 seluruhnya itu sebesar 1.209.862,5 rupiah. Sekarang kalian bisa simak untuk perhitungan beban asuransi ya, bulan yang bersangkutan. Jadi ini dihitungnya dari bulan Januari sampai bulan 5 gitu guys. Oke, lanjut ke perhitungan beban asuransi untuk mesin B ya. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian, aku deketin ini. Kalian bisa capture. Oke, untuk yang mesin B, preminya kalian bisa lihat sendiri. Itu sebesar 138.271.560, jangkanya 2 tahun. Tanggal pembuatannya itu tanggal 28 bulan 6 tahun 2005. Nah, untuk rumus beban asuransi itu kan premi dibagi dengan jangka dikali dengan bulan pembebanan. Jadi tadi preminya itu sebesar 138.271.560 dibagi dengan 24. Kok bisa 24? Itu jangka 2 tahun dikali dengan 12 dan dikalikan bulan pembebanan. Bulan pembebanannya itu 6 bulan. Dihitung dari bulan 7 sampai bulan 12 karena tanggal pembuatannya itu lebih dari tanggal 10 guys. Jadi totalnya beban asuransi untuk mesin B itu 34.567.890. 34.567.890. Selanjutnya untuk asuransi kendaraan itu premi kalian bisa lihat
premi sebesar 130.864.200 untuk jangkanya 2 tahun, untuk tahun pembuatannya 30 bulan 8 tahun 2004. Jadi rumusnya sekali lagi premi dibagi dengan jangka dikali dengan bulan pembebanan. Nah, di sini preminya tadi 130.864.200 dibagi dengan 24. 24 dari mana? Iya benar, dari jangka 2 tahun dikali dengan 12. Langsung dikalikan dengan bulan pembebanannya selama 1 tahun. Kok bisa 1 tahun sih, Kak? Iya, soalnya habisnya preminya kendaraan itu kan seharusnya tahun 2006. Tapi karena kita sekarang buatnya untuk KKAD 1 tahun 2005, jadi kita ngitungnya itu sampai tahun 2005. Jadi tahun 2004 sampai tahun 2005 itu kan dia membayarnya full, makanya dikalikan dengan 12 bulan. Maka totalnya 654321 100. Yang terakhir itu perhitungan asuransi kesehatan. Kalian bisa lihat ini asuransi kesehatan yang bagian atas. Ya, preminya itu sebesar 70370340. Dan jangkanya hanya 1 tahun, tanggal pembuatannya yaitu tanggal 25 bulan 8 tahun 2005. Jadi rumusnya premi sebesar 70.370.340 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 4 tahun. Kok bisa 4 tahun? Iya, dihitung dari bulan 9 karena tanggal pembuatannya itu lebih dari tanggal 10. Jadi dihitung dari tanggal 9 sampai bulan 9 sampai bulan 12. Makanya bulan pembebanannya 4 bulan. Maka hasilnya 23, 4, 5, 6, 7, 80. Nah, yang terakhir itu untuk jurnal penyesuaian pada tahun 2005, yaitu sebelah kredit beban asuransi sebesar 43.209.862,5 dan di sebelah kredit asuransi dibayar di muka 43.209.862,5. Itu dari mana? Itu dari jumlah beban asuransi pada tahun 2005 dikurangi dengan beban asuransi yang dibuat oleh klien dan auditor. Jadi ini yang tadi kita hitung itu totalnya 448.147.027,5 dan yang dari soal itu sebesar 491.356.890, maka hasilnya menjadi 43.209.862,5. Oke, sekian penjelasan tentang KKA C1. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan sudah melihat video pembahasan dan perhitungan KKA C1 dan D1 dari saya. Dan semoga kalian tambah paham dan tambah mudeng sama materi ini. Dan kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja agar kita bisa dapat berkumpul lagi seperti semula dan bisa kuliah lagi, nggak kuliah online terus. So, thank you buat semuanya. Assalamualaikum. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian.